ceritanya, aku mau terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia mengeklik videoku. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe dari channel Curga Official. Nah, langsung aja ke ceritanya. Jadi, cerita ini berawal pada tahun 2021 silam. Nah, pada tahun 2021, sekitar bulan Januari, itu suamiku mengalami perpindahan pekerjaan. Jadi, yang awalnya si suamiku ini bekerja di salah satu sekolah milik yayasan, jadi sekolah swasta milik yayasan, pindah dari satu cabang ke cabang yang lain. Nah, karena perpindahan itu akhirnya suamiku ini dimutasi, yang tadinya dari cabang 1 dipindah ke cabang 2, di mana cabang 2 ini adalah sekolah baru yang belum lama dibangun. Jadi dibangunnya sekitar tahun 2016. Kemudian tahun 2021 pasca waktu Covid nih, itu pasca Covid, suamiku dipindah untuk ke cabang 2 ini karena di cabang 2 ini sekolahnya mengalami kekurangan guru. Nah, suamiku berpikir pada awalnya kenapa kok tidak dilakukan rekrutmen baru di sekolah yang cabang 2 ini, padahal kan pemegang yayasannya itu kakak beradik dan sudah beda gitu. Kenapa tidak dilakukan rekrutmen? Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, suamiku menemukan suatu cerita horor dari salah satu sahabatnya yang ada di cabang 2 ini, karena dia sudah bekerja di situ kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, kemudian ketika suamiku mendengar ini, suamiku kaget karena ternyata di cabang 2 ini itu tempat dan lokasi sekolahnya itu memang di pinggir jalan, tapi bukan jalan terlalu besar, hanya jalan dalam gang dalam gang kecil gitu. Nah, tapi enggak terlalu kecil juga, jadi gang yang kayak gapura kemudian masuk. Nah, tidak berada di jalan tapi jalan besar seperti di cabang yang nomor 1. Nah, kemudian suamiku bertanya, emangnya ada pengaruhnya sama lokasi sekolahnya dengan keangkeran atau dengan kehororan yang terjadi. Nah, akhirnya sahabat ini tadi bercerita bahwasanya dulu pernah ada yang mengalami kecelakaan di depan sekolah itu. Nah, ketika mengalami kecelakaan, orangnya itu tidak luka, tidak apapun, tapi tiba-tiba meninggal. Padahal diagnosa dari dokter tidak ada penyakit jantung maupun penyakit penyerta lainnya gitu. Nah, sehingga warga-warga itu mengira bahwasanya apakah itu tumbal dari pemilik yayasan di sekolah tersebut. Nah, ternyata setelah ditelusuri itu bukan ulah dari tumbal pemilik yayasan tersebut, karena memang pemilik yayasan tersebut ternyata tidak menggunakan tumbal seperti itu. Nah, akhirnya ditelusurilah oleh para karyawan dan juga guru yang bekerja di sana. Akhirnya ditemukanlah bahwasanya ternyata ada salah seorang penunggu di sekolah suamiku yang dia itu merupakan makhluk gaib, suatu entitas yang dia itu sudah lama menghuni di situ dan dia beranak pinak nih. Nah, akhirnya melahirkan anak-anak gaib tadi yang ternyata itu suka mengganggu warga sekitar dan juga suka mengganggu guru dan karyawan di sana. Nah, salah satunya yang bisa aku ceritakan di sini sesuai dengan izin yang telah diberikan itu adalah salah satunya adalah makhluk gaib yang bernama Amel. Nah, si Amel ini itu adalah salah satu makhluk gaib penunggu yang ada di sekolah suamiku yang kemudian sering bikin onar nih, sering mengganggu guru dan karyawan yang bekerja di sana. Jadi setiap pagi itu si Amel ini dia selalu bikin gaduh guru dan karyawan di sana. Dia sering banget membuat jam yang ada di sekolah itu berubah-ubah setiap harinya. Jadi misalnya seharusnya karyawan masuk pukul 7:30. Seharusnya 7:30 itu belum ada 7:30 misalnya ya sahabat. Jadi misalnya baru jam 7:20. Tapi sama si Amel ini dirubah jadi jam 7:40, sehingga kepala sekolah ataupun kepala yayasan yang melihat itu seolah-olah seluruh guru karyawan itu telat berangkatnya, padahal sebenarnya belum telat karena di jam HP para guru karyawan itu masih jam 7:20, tapi di jam sekolah itu selalu berubah-ubah dan kadang ketika dilihat lagi, oh ternyata 7:20. Jadi pandangan antara si kepala sekolah dengan guru dan karyawan di sana itu berbeda. Guru karyawan melihat 7:20, tapi ketika kepala sekolah melihat 7:40. Nah, disitulah akhirnya sering terjadi crash, sering terjadi bentrok antara guru karyawan dengan
kepala sekolah ataupun pemilik yayasan. Nah, karena keterbedaan ini ternyata diganggu oleh si makhluk yang bernama Amel ini. Dan Amel ini juga sering banget ngunciin siswa di kamar mandi. Dimana sebenarnya kamar mandi itu sama siswa tidak dikunci, karena ketika anak kelas 1, 2, 3 itu sudah diberitahukan bahwasanya ketika kamar mandi ditutup berarti sedang ada orang. Dan yang di dalam tidak perlu untuk mengunci karena kejadian ini udah sering banget terjadi. Nah, tapi kejadian itu juga sering terulang bahwasanya di dalam kamar mandi ada siswa terkunci. Pernah suatu hari suamiku bercerita bahwasanya ada salah satu siswa kelas 1 SD yang akhirnya dia itu di dalam kamar mandi terkunci, akhirnya seperti depresi karena tidak bisa keluar dan orang di luar tidak ada yang mendengar. Padahal seharusnya orang-orang yang lalu lalang lewat di depan kamar mandi bisa mendengar, tapi ironisnya tidak bisa terdengar keluar suara anak itu. Sampai akhirnya sampai sore anak itu nangis di dalam kamar mandi, dan akhirnya suamiku menemukan bahwasanya anak ini ada di dalam. Nah, itu sudah sekitar jam 5 sore ketika didobrak kamar mandinya. Anak itu nangis dengan senangis-nangisnya, dia berkata, "Aku sudah di sini dari tadi siang, Pak." Tapi ternyata nggak ada yang bukain pintu, padahal aku sudah berteriak-teriak, sudah berusaha menggedor-gedor pintu, tapi tidak ada yang membantu dan tidak ada yang nolong. Aku kira semua udah pada pulang, aku juga tidak tahu ini jam berapa. Nah, setelah itu didatangkanlah salah satu ustadz dari sekitar daerah Sleman, kemudian didatangkan di situ dan ditanyai bahwasanya, "Ini kenapa ya Pak, kok sekolah kami sering mengalami kejadian pintu kekunci sendiri dan lain sebagainya." Ternyata Pak Ustadz bercerita ada makhluk goib yang udah nunggu lama di sini. Dia punya anak-anak banyak. Nah, anak-anaknya ini dia itu jahil luar biasa. Dia selalu jahilin tetangga, selalu jahilin bahkan kuda, karena di tempat suamiku itu ada ekstra berkuda, jadi dia ada kudanya ya sahabat semua. Bahkan kuda pun dijahilin sama si makhluk goib ini. Nah, tapi salah satu yang paling sering bikin onar nih itu adalah si makhluk goib bernama Amel ini tadi. Nah, akhirnya suamiku ini memutuskan untuk bercerita kepadaku karena penasaran nih sebenarnya si Amel nih ganggunya tuh gimana aja. Nah, ternyata setelah aku mencoba berkomunikasi dengan Amel, pada waktu itu aku diajak ke suamiku sekolahannya. Akhirnya aku berusaha berkomunikasi dengan Amel, dan Amel ini mengatakan bahwasanya memang dia itu suka banget untuk ngejailin orang-orang karena dia itu merasa akan puas ketika melihat orang lain itu menderita atau orang lain itu mengalami sebuah masalah, karena dia itu memang sudah terbiasa banget nih ngelihat sesuatu yang bermasalah gitu, dia akan senang dan dia akan tertawa dengan riang, dan itu memang tugas dia. Jadi sehari-hari tugas dia adalah mengganggu orang-orang yang ada di sekolah tersebut. Nah, salah satunya yang dia incar itu adalah ketidakrukunan antara guru karyawan dengan atasan-atasannya. Nah, akhirnya ya terciptalah sebuah kegaduhan itu hampir setiap hari. Pernah juga cerita dari suamiku bahwasanya si Amel ini gangguin salah satu siswa sampai akhirnya satu siswa dari kelas 3 SD itu keluar dari situ karena dia merasa takut setiap hari itu dibuntutin, setiap hari itu diikutin sama si hantu Amel ini. Karena memang si anak ini bisa melihat, kemudian ketika anak ini bisa melihat, itu dia bilang ke guru dan teman-temannya bahwasanya aku bisa melihat, tapi ternyata waktu dilihatkan oleh orang pintar itu Amelnya sembunyi. Jadi kesannya anak ini nih mengalami kayak gangguan mental, padahal sebenarnya enggak, memang Amelnya aja yang jahil. Ketika di tempat dilihat anaknya dia nampak, ketika dilihat oleh si Pak Yai ini dia nggak nampak. Nah, akhirnya disitulah si siswa ini keluar. Terus kemudian suamiku meyakini ini pasti ulahnya si Amel, karena memang si Amel ini adalah salah mungkin satu-satunya makhluk gaib di situ yang paling jahil dan sering banget membuat onar supaya semua itu jadi gaduh, jadi ada aja masalahnya. Dan juga pernah singkat cerita nih, suamiku lagi acara malam, acara pramuka di sekolahnya, yang kemudian tiba-tiba kuda di sekolahnya itu lepas sendiri, padahal di situ ada penjaga kuda 2 orang. Nah, kuda juga udah ditali dengan kencang, sudah di dalam kandang masing-masing, tapi tiba-tiba kuda itu bisa keluar melewati lapangan panahan yang kemudian dia berada di lapangan tengah-tengah lapangan SD. Padahal seharusnya kuda itu nggak bisa ke situ karena posisinya akses jalan dari tempat
kuda ini ke SD itu kan kecil, sempit, jadinya seharusnya kuda itu yang besar segitu nggak bisa masuk, tapi dia bisa keluar dari situ. Nah akhirnya guru dan karyawan di situ itu banyak yang nggak betah dan sering banget keluar, belum ada 2 tahun sudah keluar, belum ada 1 tahun sudah keluar, sudah putus kontrak, karena memang seenggak betah itu dia di sekolah itu, sering ada aja halangannya. Dan kemudian si Amel ini juga sering banget merasuki si kepala sekolahnya suamiku. Jadi kepala sekolah suamiku itu sering banget berubah-ubah pikiran, sering banget berubah-ubah sikap kepada setiap guru dan karyawan, sehingga banyak karyawan yang merasa nggak betah dengan si kepala sekolah ini. Padahal sebenarnya kinerja kepala sekolah ini lumayan bagus dan nggak buruk juga, dan tapi banyak yang benci, nggak banyak yang gak suka, karena si kepala sekolah ini memang aku pernah melihat di bagian kepalanya itu buhul-buhulnya itu kan terbuka, jadi dia mudah banget buat dirasukin hal seperti itu. Nah pernah suatu kejadian juga suamiku itu izin untuk datang ke acara takziah atau acara meninggal nih, ada meninggal ya, saudaraku meninggal, kebetulan nenekku meninggal. Nah akhirnya suamiku ini kan karena di keluargaku ini semua perempuan, akhirnya merupakan anak laki-laki satu-satunya nih, akhirnya diminta untuk menguburkan atau masuk ke liang lahat nenekku. Nah akhirnya izinlah kepada si kepala sekolah tadi, tapi tidak diizinkan sama kepala sekolah tadi dengan alasan banyak lah alasannya, katanya tuh nanti takutnya ketinggalan ini nih, ketinggalan pelajaran anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah nggak lama itu tiba-tiba dia si kepala sekolah ini tadi menghubungi suamiku lagi dan mengatakan, boleh kamu izin, tapi nggak di ini ya, nggak dikasih gaji, katanya. Si suamiku bingung, kok dalam waktu yang sesingkat-singkat itu, dalam waktu berapa menit bisa berubah secepat itu nih si kepala sekolah ini. Akhirnya ketika besoknya masuk, suamiku bertanya, kemarin makasih ya bu udah dikasih izin buat nggak berangkat. Nah kepala sekolah ini bingung, izin apa pak, saya nggak merasa kasih izin ke kamu loh, saya nggak merasa juga kamu hubungin saya, katanya. Padahal waktu itu suamiku tuh ngomong sama si kepala sekolah ini, dan ternyata pada waktu itu memang kepala sekolah ini lagi kemasukan si Amel-Amel ini, memang dia sering bikin ulah kayak gitu. Nah kabar-kabarnya juga, tapi alhamdulillahnya itu sekarang si Amel ini lagi berusaha nih sama si beberapa orang yang mampu untuk melihat goib dan juga mampu untuk memindahkan makhluk goib itu, baru di lobby baru dibantu supaya dia itu pindah tempat dan nggak ganggu di situ lagi, ataupun kalau di situ dia supaya nggak ganggu, karena banyak banget akhirnya guru dan karyawan yang nggak betah kerja di situ karena si ulah si Amel ini tadi. Nah jadi teman-teman, ya itu cerita dari aku, cerita dari suamiku yang aku sampaikan ke kalian, aku ceritakan ke kalian sebagai pembelajaran aja nih, sebagai uh, wawasan aja nih, bahwasanya setiap tempat itu pasti ada penunggunya, setiap lokasi, setiap rumah, setiap bangunan itu juga ada penunggunya, dan kita harus menghormati, kita jangan mengganggu sebisa mungkin ya, kecuali kalau memang kita yang diganggu ya kita juga bisa mencari cara untuk membuat si orang yang nunggu itu, si makhluk yang menunggu itu tidak mengganggu lagi. Nah mungkin cukup sekian video dari aku, Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.